Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Walhamdulillah alladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang silih berganti hadir tanpa kita sadari, datang tanpa kita ketahui. Lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita rasakan di pagi hari ini. Pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah. Karena tanpa nikmat dari Allah, sulit bagi kita, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar untuk membuka kelopak mata saja. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah sulitnya diri kita walaupun hanya sekedar membuka kelopak mata. Tapi dengan nikmat Allah tersebut, Allah permudah segala urusan kita sehingga kita bisa hadir di rumah ini, dan ini semata-mata terjadi karena karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita puji Allah dengan kalimat yang indah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita. Contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik dalam semua urusan kehidupan kita. Dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan di pagi hari ini bahwa pertemuan ini kita lakukan juga dalam rangka mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Yawmu An-Nabawi, aktivitas harian Nabi Muhammad, disebutkan tentang Al-Majlisu An-Nabawi, majlis Nabi Muhammad. Jadi ternyata Rasul punya majlis di pagi hari seperti kita saat ini. Dan pertemuan itu disebutkan ma'hudan, jadi sudah terjadwal dan ditetapkan. Jadi siapapun yang ingin berjumpa dengan Rasul di waktu pagi itu, maka falyati ilaihi fil masjid, datangi Rasul ke Masjid An-Nabawi. Nah, di dalam majlis itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan aktivitas dengan para sahabatnya, dan salah satunya adalah majlis ilmu. Tapi ternyata di majlis Rasulullah bukan hanya tentang ilmu dan nasihat saja, tapi banyak hal. Di situ Rasul bermusyawarah, di situ Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercanda dengan para sahabatnya. Di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan kepadanya anak-anak kaum muslimin untuk minta didoakan oleh Nabi. Bahkan Rasul memberi nama anak-anak kaum muslimin atau mengganti nama-nama yang kurang pas untuk kemudian diberikan nama yang lebih baik lagi. Atau para sahabat menghadirkan buah-buahan yang mereka petik pada saat panen pertama untuk didoakan oleh Rasul.
juga di situ Rasul menyambut kedatangan para tamu-tamu, utusan-utusan dari berbagai macam negeri. Termasuk di antaranya Nabi Muhammad di majelisnya itu ada makan-makannya. Ini kita ada makan-makannya. Ya, sesekali. Jadi subhanallah, di waktu pagi seperti inilah Nabi Muhammad bermajelis dengan para sahabatnya. Dan yang hadir juga tidak tetapnya. Kadang banyak, kadang sedikit. Tergantung keadaan para sahabatnya. Tapi yang menariknya ibu sekalian, para sahabat, kalaupun mereka tidak hadir di majelis Rasul, mereka itu saling tanawuf. Tanawuf itu adalah saling mewakili. Seperti Umar bin Khattab itu punya tetangga. Jadi mereka punya kesepakatan bikin shift. Kalau hari ini Umar bisa, maka tetangganya yang ke kebun. Kalau besoknya Umar yang ke kebun, maka tetangganya yang menghadiri majelis Nabi. Dan yang hadir punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang ketinggalan informasi, ketinggalan pelajaran, ketinggalan wahyu, berita, dan lain sebagainya. Ya, dan kita melihat para sahabat Rasulullah SAW begitu sangat antusias dengan majelis-majelis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena padanya terdapat banyak keberkahan tatkala mereka menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, niatkan juga menjadi bagian daripada ittiba, mengikuti majelis yang dibuat oleh Rasulullah SAW di waktu pagi tersebut. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini insyaallah taala kita akan membincangkan satu bagian terpenting dari rukun iman kita, yaitu iman kepada takdir ibu sekalian. Iman kepada takdir. Nah, secara umum kita tahu bahwa iman ini artinya adalah yakin dan percaya. Dan bukan hanya sekedar yakin dan percaya saja, tapi al-i'tiqadu al-jazim, mengimani dengan penuh, ya, dengan betul-betul tanpa ada sedikit pun keraguan. Iman yang menghujam ibu, bukan sekedar percaya saja, tapi keyakinan yang menghujam di dalam hati. Contoh misalkan, kita mungkin masih ingat kisah ibu Nabi Musa yang dilanda kekhawatiran ketika mengetahui bahwa bayi yang lahir itu adalah bayi laki-laki. Masalahnya saat itu kan belum ada USG ibu, ya kan? Jadi belum diketahui ini laki-laki atau perempuan. Sekalinya lahir ternyata laki-laki, ya. Dan pada saat itu kita tahu Firaun tengah memberlakukan sebuah kebijakan yang sangat tidak manusiawi, yaitu membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ya, kebayang gimana kekhawatiran ibu Nabi Musa itu? Ibu coba suasana ibu Nabi Musa hadirkan dalam jiwa dan perasaan ibu. Saking takutnya dengan keamanan anaknya itu, sampai-sampai ibu Nabi Musa itu lupa untuk menyusukan anaknya. Sampai lupa. Sebab itulah kita dapati dalam surat Al-Anbiya. Sebentar, saya cari, biar ibu nanti bisa lihat sendiri di dalam Al-Quran dan dibaca tafsirnya, ya. Dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-7, nanti bisa ibu lihat atau langsung ibu lihat juga boleh. Dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-7, Allah menceritakan peristiwa itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa auhayna ila ummi Musa. Ada yang jumpa ibu? Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa. Ibu jumpa? Coba bacakan arti. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyakanlah dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Masya Allah. Lihat ibu, dalam kekhawatiran yang melanda ibu Nabi Musa, sampai-sampai ibu Nabi Musa itu lupa untuk menyusukan anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadanya, wahyukan kepadanya dengan diutus seorang malaikat, ya, kepada ibu Nabi Musa, dalam wujud seorang laki-laki, tentunya manusia biasa ibu sekalian, bukan wujud aslinya tapi wujud manusia biasa. Wa auhayna ila ummi Musa,
dan telah kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'ih, wahai ibu, susukan anakmu itu. Jadi sampai-sampai Allah hadirkan malaikat kepada ibu Nabi Musa untuk mengingatkan apa, ibu? Agar ibu Nabi Musa menyusukan anaknya itu. Karena Nabi Musa sudah menangis, tapi karena khawatirnya dengan keselamatan anaknya, lupa untuk menyusukan anaknya. Sehingga kemudian Allah utus malaikat kepadanya agar menyebutkan dan memerintahkan an ardi'i, sudah, susukan saja anakmu itu dulu. Faida khifti alaihi, dan jika engkau khawatir, takut dengan keamanan, keselamatan anakmu itu, maka apa ilhamnya, ibu? Fa'alqihi fil yammi, maka cemplungkanlah ia ke dalam sungai. Itu pilihan yang sulit atau pilihan yang lebih mudah? Sulit juga, ya kan? Tapi dilema nih, dipertahankan dalam pelukannya, maka Fir'aun dan bala tentaranya akan datang untuk membunuh anaknya, tapi dicemplungkan ke dalam sungai juga resikonya juga cukup besar, ibu. Apa resikonya? Tenggelam, hanyut, dimakan binatang buas. Sungainya sungai apa nih? Sungai Sia atau sungai Kampar ini? Sungai Nil, karena adanya di Mesir, ibu. Dan sungai Nil itu adalah sungai yang memiliki arus dalam yang sangat kencang sekali, sangat deras sekali. Itu berapa kejadian mahasiswa Indonesia yang coba untuk berenang, ibu, katanya jago berenang, ini tenggelam, meninggal dunia. Ada beberapa orang mahasiswa yang tenggelam dan meninggal dunia. Menyangka tidak ada arus, ternyata arus dalamnya sangat kuat sekali. Jadi kata Allah lewat perantaranya tadi, malaikatnya tadi, fa'alqihi fil yammi, cemplungkanlah ke dalam sungai. Lalu kemudian dikuatkan lagi, wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan bersedih. Lawan dari takut apa, ibu? Berani. Lawan dari sedih apa, ibu? Bahagia. Ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki iman dan iman kita ini kokoh, kuat, ibu sekalian, maka sesungguhnya seorang mukmin itu dalam kehidupannya akan selalu bahagia. Seorang mukmin itu susah untuk susah dalam hidupnya, susah untuk susah. Yang ada adalah bahagia. Ibu tahu senandung orang yang beriman itu apa? Apa senandung orang yang beriman? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya, ibu. Karena Allah yang menyebutkan demikian, wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan bersedih. Sebab apa? Allah menjanjikan, inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami, kata Allah, akan mengembalikan anakmu itu kepadamu. Wajailuhu minal mursalin, dan kami akan jadikan ia di antara para rasul kami. Sebuah jaminan yang langsung datang dari Allah. Kalau tidak dengan iman, kira-kira tega tidak seorang ibu yang mencintai anaknya untuk menyemplungkan anaknya ke dalam sungai, ibu? Tidak tega. Tapi karena iman yang kuat kepada Allah, iman yang kokoh dan menghujam di dalam hati, pilihan mana yang dipilih oleh ibu Nabi Musa pada akhirnya, ibu? Untuk mencemplungkan anaknya ke dalam sungai Nil. Walaupun ibu Nabi Musa ini tidak tahu cara bagaimana Allah kelak akan mengembalikan anaknya kepada pangkuannya, tapi keyakinannya kepada Allah melebihi dari keadaan yang dihadapi saat itu. Dan kalau kita ikuti kisah Nabi Musa, bagaimana cara Allah mengembalikan ke pangkuan ibunya, alangkah indahnya, tanpa ia sangka, tanpa dia duga, ya Allah kemudian mengembalikan ke pangkuan ibunya dengan selamat, bahkan kemudian mendapatkan kemuliaan. Allahu Akbar. Sesuatu yang kemudian tidak disangka-sangka oleh ibu Nabi Musa, tapi kita belajar bagaimana imannya ibu Nabi Musa kepada Allah, tanpa ada sedikit keraguan, ibu. Dan itulah iman yang menghujam dalam hati. Kisah yang sama juga terjadi, ibu, kepada Nabi Musa sendiri. Ini Allah kisahkan dalam surat Asy-Syu'ara di ayat ke-61 dan 62. Coba, ibu, Asy-Syu'ara 61 dan ayat 62. Jumpa, ibu? Asy-Syu'ara 61-62. Apa kata Allah? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jumpa, bu? Coba bacakan artinya. Qala ashabu Musa. Kalau 61
Ayat 61. Setelah kedua golongan itu. Oke, terus Ibu. Kalau mata. Ya, terus. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, katalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Masya Allah. Paragraf ini atau frase ini menceritakan tentang Nabi Musa tengah dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan mereka Laut Merah nih Bu. Sedangkan di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya sudah begitu sangat dekat. Karena di awal ayat tadi ketika kedua kelompok telah saling melihat, berarti begitu sangat dekat nih Bu. Ya kan? Antara Fir'aun dan bala tentaranya serta Nabi Musa dan pengikutnya begitu sangat dekat, sedangkan di depan mereka itu apa Ibu? Laut Merah. Karena itu qala ashabu Musa, berkatalah pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun. Artinya apa Ibu? Sesungguhnya kami benar-benar akan tertangkap, akan disusul. Itu ada dua penekanan menunjukkan kesempatan mereka untuk lari itu sudah nggak ada lagi. Kesempatan mereka untuk lolos dari pengajaran Fir'aun dan bala tentaranya sangat tipis sekali. Karena itu mereka mengatakan inna. Inna itu disebut harfut taukid. Dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang penekanan dan penguatan. Inna, sesungguhnya kita ini, lam di situ juga untuk menekankan benar-benar pasti akan tertangkap. Karena memang sudah nggak ada lagi cara. Tidak ada lagi cara untuk meloloskan diri. Mau lari kemana? Depan Laut Merah terbentang begitu sangat luas. Di belakang Fir'aun dan bala tentaranya sudah begitu sangat dekat. Tapi tidak dengan imannya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Sekali-kali tidak. Kita ini tidak akan tertangkap. Mengapa? Innama ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah pasti memberikan petunjuk kepadaku. Padahal belum turun tuh Ibu wahyu untuk mengetukkan atau memukulkan tongkat kepada Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa belum tahu cara dia untuk selamat dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya, tapi imannya kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan dia melebihi dari keadaan yang ia hadapi saat itu. Allah. Bisa tidak keimanan kita sampai pada derajat itu ke Allah Ibu? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Begitulah harusnya yakin kita kepada Allah. Melebihi dari keyakinan kita terhadap apa yang ada di hadapan kita. Sama halnya dengan ketentuan rezeki. Nah, kita mulai masuk terkait dengan masalah takdir. Dan salah satu berkenaan dengan takdir itu masalah rezeki. Nih, ini air dihidangkan untuk siapa nih, Bu? Oh, buat saya. Oke, baik. Ini air di tangan saya, Bu. Mudah-mudahan jadi rezeki saya, kan? Tapi belum tentu apa yang ada di tangan kita itu menjadi rezeki kita. Namun keyakinan kita terhadap Allah bahwa Allah telah menetapkan rezeki bagi kita melebihi dari air yang ada di tangan kita ini. Ini air peluang jadi rezeki saya sudah sangat besar ya Bu, ya kan? Udah di tangan saya nih. Nah. Tapi jangan sampai keyakinan kita bahwa air ini adalah rezeki saya melebihi daripada keyakinan kita bahwa Allah telah menetapkan rezeki bagi kita. Paham sampai di sini? Saya ulang lagi ya Bu ya. Ini air di tangan saya, kemungkinan besar jadi rezeki saya. Kenapa kemungkinan besar? Bisa jadi pas keluar saya lupa bawa. Ya. Tapi keyakinan kita terhadap bahwa Allah telah menetapkan rizkinya kepada kita melebihi dari sesuatu yang ada di tangan kita. Paham? Paham tidak Ibu? Jadi kalau kita sudah meyakini akan ketentuan Allah dalam kehidupan kita, salah satunya tentang takdir ini bahwa tidak ada takdir yang tertukar, tidak ada satupun daun yang jatuh dari ranting atau dahan kecuali Allah mengetahuinya.
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun ya yang ada di perut bumi ini melainkan Allah telah tetapkan rezekinya. Maka ini membuat kita iman kepada takdir ini, membuat kita merasa nyaman dalam kehidupan ini. Karena tidak ada yang tertukar. Sikap terbaik kita terhadap takdir Allah itu apa, Ibu? Ya, kita baru tahu bahwa itu merupakan takdir kita kalau apa, Ibu? Kalau sudah terjadi, kan? Betul tidak, Ibu? Kita tidak akan tahu takdir kita kalau belum terjadi. Kita baru tahu kalau itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita setelah kejadian. Makanya menyikapi takdir itu adalah setelah kejadian, Ibu. Kalau sebelum kita berharap. Berharapnya apa, Ibu? Takdir kita yang baik-baik saja, kan begitu? Betul tidak, Ibu? Ada yang berharap takdirnya buruk, tapi nyatanya ada, kan? Bahwa kita mendapati sesuatu yang tidak kita senangi, tapi bukan berarti sesuatu yang tidak kita senangi buruk menurut Allah untuk kita. Betul tidak, Ibu? Dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, Ibu. Boleh saya pinjam Al-Qur'annya, Ibu? Ini penting karena bagi seorang mumin menyikapi takdir ini sangat sederhana sekali, sehingga kita tidak akan berkeluh kesah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan merasa gelisah dalam kehidupan kita ini. Yang ada nyaman aja kita, karena kita yakin tidak ada yang tertukar dalam ketentuan Allah, tidak ada yang meleset dari takdir Allah, sehingga seorang mumin itu melangkah itu dengan langkah kaki yang pasti, Ibu sekalian. Allahu Akbar. Baik, saya lihat dulu surat Al-Baqarah ayat ayat 216, Ibu. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 216. Sudah jumpa? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba Ibu dibacakan artinya. Diwajibkan agar kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Baik. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tuh, lihat. Konteks ayat ini adalah berkenaan dengan kewajiban perang. Secara fitrah, perang itu tidak disukai. Benar tidak, Ibu? Fitrah kita sukanya apa, Ibu? Damai-damai saja, kan? Aman-aman saja. Ya. Dan tidak perlu berperang. Tapi nyatanya perang itu ada masa-masanya diwajibkan oleh Allah. Di saat perang itu sesuatu yang tidak kita suka. Tapi Allah menyebutkan wasa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tapi sesuatu itu baik bagi kalian. Atau bisa jadi kalian menyukai sesuatu, ternyata sesuatu yang kalian sukai itu syarrul lakum, buruk untuk kalian. Begitu juga kita menyikapi takdir yang Allah tentukan untuk kita. Kita melihat sakit itu tidak menyenangkan. Tapi ketika kita ditimpa oleh penyakit, bisa jadi penyakit itu menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Karenanya sikap terbaik seorang hamba ketika mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya adalah apa, Ibu? Ridho. Benar, Ibu. Bukan ikhlas ya, Bu, ya. Karena kita kadang-kadang salah, ya kan? Ketika ada lihat teman saudara kena musibah, Bu, ikhlaskan. Konteks ikhlas itu bukan di situ. Konteks di situ adalah, Bu, ridho dengan takdir Allah, ya, Bu. Karena ikhlas itu konteksnya ketika kita beramal, dan amalnya itu karena siapa, Ibu?
Allah, itu ikhlas. Tapi kalau menerima ketentuan, itu ridho. Apa itu ridho, Ibu? Menerima dengan sepenuh hati takdir Allah, baik yang baik menurut kita ataupun buruk menurut kita. Tapi di sisi Allah, semua takdir itu biadikal apa? Biadikal khair. Di tangan Allah semua keputusan itu baik, Ibu. Kita saja yang menganggap, aduh ini sakit nggak baik, oh ini sedang ada masalah tidak baik. Itu menurut pandangan kita. Tapi menurut Allah itu yang terbaik. Dan kemudian ayat itu ditutup dengan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Karenanya di saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak berbicara tentang takdir yang sesuai dengan keinginan kita, karena semua orang pasti bisa menerimanya. Betul tidak, Ibu? Dapat rezeki banyak, ada yang tidak senang dapat rezeki banyak? Pasti senang, ridho kan? Tapi siapa di antara kita yang ridho di saat Allah memberikan takdir yang tidak menyenangkan bagi kita? Sesuatu yang tidak kemudian kita harapkan dalam kehidupan kita, dan itu terjadi. Nah, pada saat kita ridho dengan takdir itu, apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Wa man radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Subhanallah. Tapi susah atau mudah untuk ridho itu? Susah. Ibu jalan misalkan di satu lapangan, di satu taman, tiba-tiba peletuk, ada batu kena jidat Ibu. Sikap kita mestinya gimana, Ibu? Sikap kita gimana mestinya? Ridho. Ridho benjol, nggak ridho tetap benjol. Mendingan ridho. Setelah ridho, mulai Ibu berpikir, ya Allah, ini taman begitu luas, kenapa engkau pilih jidat yang sesempit ini? Kan begitu? Astagfirullah, mungkin saya kurang istighfar nih, gitu kan? Astagfirullah, mungkin saya kurang sedekah nih. Di saat sedekah itu bisa, apa Ibu? Menjauhkan dari bala, ya kan? Mungkin dikira kurang sedekah. Enggak, Ustaz, saya sedekah kok. Berapa kali Ibu sedekah? Sekali. Dalam 1 bulan. Mungkin kurang sedekah. Mulai itu kita evaluasi diri. Tapi sikap pertama di saat kemudian kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan menurut kita, maka ridho adalah sikap terbaik kita. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridho dengan kita. Ya, walaupun susah, iya. Tapi begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya, ada di antara kita yang merasa berat ujian dalam hidupnya, Ibu? Ada, Ibu? Ibu merasa berat ujian dalam hidup Ibu ada? Ada ya? Ibu bersyukur tidak ada masalah dalam hidupnya? Bersyukur ya, Bu ya? Alhamdulillah. Itu namanya Ibu betul-betul mendapatkan karunia Allah. Sebab kalau Ibu merasa diri Ibu tidak punya masalah, ingin tidak punya masalah dalam hidup. Ingin tidak punya masalah, nggak punya masalah dalam hidupnya. Ya, kalau Ibu ingin, coba sesekali jalan ke rumah sakit jiwa di Tampan sana. Kunjungi tuh, Ibu ya, sesekali. Ya, komunitas kajian Nusaibah ini berkunjung ke rumah sakit jiwa. Oh, Sakofa, mohon maaf. Sakofa ini berkunjung kemana? Ke rumah sakit jiwa. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat masalah dalam hidup kita, Ibu. Karena saudara-saudara kita di sana, saya pernah, Ibu, karena juga sering isi kajian juga di sana. Bukan ke yang ke dokter-dokternya, Ibu ya, bukan ke pasiennya ya. Tapi sesekali saya pernah masuk ke dalamnya. Masya Allah. Maka di situ kita akan bersyukur betapa masalah itu nikmat, Ibu. Karena di sana terdapat saudara-saudara kita yang hidupnya tidak punya lagi masalah. Allah. Mau teriak-teriak sendiri, senyum-senyum sendiri, ya kan? Macam-macam, Ibu, Masya Allah. Maka di situ kita akan bersyukur betapa masalah ini nikmat. Ya kan? Gimana? Masih ingin tidak punya masalah, Ibu? Ya kan? Mereka itu bebas dari beban syariat, Ibu, ya kan? Udah nggak ada hisab lagi tuh saudara kita tuh.
langsung tol tuh masuk surga insyaallah ta'ala. Tapi lihat, apakah enak hidup seperti itu? Enggak, Ibu. Karena selagi kita merasa ada masalah dalam hidup ini, itu bagian dari nikmat Allah. Dan kalau kita ingin belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah Nabi jauh lebih berat dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Nggak ada apa-apanya. Masalah kita ini nggak ada apa-apanya. Lalu kita katakan, oh ya wajar, Ustadz Nabi, gitu kan? Imannya kuat, saya imannya cetek. Oh, enggak seperti itu konsepnya, Ibu. Sebab itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian. Dari kalangan siapa yang dimaksud di sini, Ibu? Dari kalangan manusia. Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul dari kalangan manusia, Ibu? Kenapa tidak dari kalangan malaikat saja misalkan? Udah, ya kan sekalian aja malaikat Jibril jadi rasul dan nabinya Allah. Kenapa harus dari kalangan manusia, Ibu? Agar kita bisa mudah untuk mencontohnya. Sedangkan dengan nabi saja, kita dengan nabi saja, rentang kita begitu sangat jauh dengan kesempurnaan yang ada pada dirinya. Betul tidak, Ibu? Apalagi dengan para malaikat, lebih jauh lagi. Karena gaya hidupnya malaikat ini high class, Ibu. Oh, jangan salah, Ibu. Stylenya malaikat itu lebih tinggi daripada kita. Coba bayangkan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Malaikat itu gimana sifatnya? La ya'sunallaha ma'amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan. Wa yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun, selalu bertasbih malam dan siang hari tidak ada hentinya. Bu bisa ngikutin gaya hidupnya malaikat? Nggak bisa. Karena itu Allah utus nabi dan rasul dari kalangan siapa, Ibu? Manusia. Apa kata Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Madza kana ya'malu rasul fil bait?" Apa yang dilakukan oleh Rasul di rumah? Hal pertama yang disebutkan oleh Aisyah, karena sallallahu alaihi wasallam bashar minal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, sebagaimana manusia pada umumnya, gitu kan? Sama aktivitasnya, sebagaimana manusia beraktivitas di rumahnya. Tapi yang menariknya apa kata Aisyah? Yafli thawbah, Rasul itu kalau ada pakainya rusak, betulin sendiri. Wa yahlibu syata, dia memerah susu kambingnya sendiri. Kalau diibaratkan sekarang, nyeduh teh sama kopi sendiri, begitu. Ya kan? Yang ketiga kata Aisyah, wa yakhdimu nafsa, dan Rasul tuh ngurus dirinya sendiri. Padahal dia punya istri berapa, Ibu? Kalau di total semuanya ada 11. Di saat Rasul meninggal dunia, ya 9 orang istri. Belum lagi pembantu. Tapi lihat, keseharian Nabi Muhammad itu prinsipnya apa? Ada mutaklifil ghair. Rasul itu tidak suka dan tidak mau membebankan dan merepotkan orang lain, Ibu. Artinya selagi Rasul bisa mengerjakan satu pekerjaan dengan tangannya sendiri, maka Rasul akan menghindari untuk merepotkan istrinya, bahkan para pembantunya. Itu kesaksian Aisyah tentang Rasulullah. Karena itulah Allah mengutus para nabi dan Rasul dari kalangan manusia agar kita bisa mencontohnya, termasuk dalam menghadapi takdir. Coba, ujian yang Allah hadapkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antara ujian yang sangat berat, Ibu, selain ujian dakwah, ya, ujian kehidupan Nabi Muhammad. Rasul ditinggal wafat oleh semua anak-anaknya, kecuali siapa yang belum meninggal, belum Rasul meninggal. Hanya satu, Ibu, Fatimah. Itu salah satu ujian, dan masih banyak ujian yang lain. Ujian yang paling berat bagi orang tua ketika ditinggal wafat oleh anaknya. Saking beratnya ketika seorang hamba ridho dengan ujian ini, Ibu sekalian, dan dia kemudian bahkan memuji Allah di saat diuji dengan ujian tersebut, ditinggal wafat oleh anaknya apa? Dibangunkan istana di surga dan diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian untuk hamba tersebut. Saking beratnya. Tapi kalau seorang hamba mampu radian wa muhtasiban, dia ridho dengan ketentuan Allah itu dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah istana yang sangat megah di surga bagi orang tua yang diuji dengan ujian yang berat itu, Ibu sekalian. Dan Rasul mendapatinya, dan Rasul ridho dengan ketentuan Allah itu. Banyak ujian Nabi Muhammad, terutama ketika
putrinya ibu, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya kan? Itu ujian dakwah Rasul juga tuh. Ya, sebab suami dari Ummu Kulsum, Atabah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab, itu kan menceraikan istri mereka. Istri mereka siapa? Putri Nabi, Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu ibu. Gara-gara Abu Lahab itu sakit hati ibu. Terutama ketika turun surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, ya kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Celaan dari Allah untuk Abu Lahab, karena Abu Lahab telah mencela Rasul. Tragisnya Abu Lahab ini kan dia masih hidup nih bu, tapi Allah sudah pastikan tempatnya di mana? Di neraka. Saya selana orang data Lahab, dia masih hidup, tapi sudah Allah kabarkan tempatnya Abu Lahab itu di neraka. Bukan hanya dia, tapi istrinya juga. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Jadi suami istri yang sudah habis mereka. Nah, mereka sakit hati sehingga memerintahkan anaknya, udah tuh ceraikan saja istri kalian. Dan istri mereka adalah anaknya Rasulullah. Dan Rasul menanggung derita itu ibu dengan penuh keredaan. Namun pada saat Rasul ridho dengan ketentuan Allah bahwa putrinya harus menanggung penderitaan perceraian itu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa penggantinya ibu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, termasuk di antara sahabat terbaik Rasul, nikah dengan putri Nabi Muhammad. Dua-duanya, tapi tidak sekaligus ya bu ya. Nah boleh, haram. Ya kan, nikah dulu dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum meninggal dunia, nikah dengan Ruqayyah. Karena itulah salah satu gelar yang disematkan untuk Utsman apa ibu? Zunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ibu? Sekalipun terkadang kita dihadapkan dengan ujian yang berat, pasti ada hiburan-hiburan yang Allah berikan kepada kita setelah itu. Tapi yang menentukannya di awal, di saat kita diuji, ridho tidak, gitu kan? Sabar tidak. Sabar itu di mana momen yang paling menentukan itu ibu. Nah, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu pada pukulan pertama kali terjadi itu. Itu sabar yang paling utama. Tapi kalau sudah berlalu dengan terus, kemudian waktu berlalu, kita sabar, itu biasa ibu. Tapi pada saat pukulan pertama takdir itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kita bisa ridho, kita bisa sabar, disitulah keutamaan sabar yang sebenarnya ibu sekalian. Allah. Ada ini kisah di hari ini saya menemukan ibu bagaimana seorang ayah, seorang ibu betul-betul ridho dengan takdir Allah. Mungkin ada di antara ibu pernah baca berita atau pernah mendengar di tahun 2015 pesantren Al-Ihsan Boarding School kebakaran ya bu ya. Itu ada 2 orang santri yang meninggal dunia dan saya saksi mata ya, karena saya juga ngajar di sana, saya tinggal di sana. Jadi Allah, ujian berat sekali yang kemudian menimpa baik orang tua, keluarga maupun pesantren, duka yang amat sangat dalam ibu. Tapi subhanallah, memang Allah tidak pernah salah memilih hamba-hambanya dalam ujian kehidupannya ibu. Jadi pada saat anak ini meninggal dunia dan kita harus mengabarkan ke orang tuanya, saya masih ingat kalau yang satu alhamdulillah orang tuanya masih lengkap, ayah ibu masih lengkap, yang satu lagi tinggal ibunya saja. Nah, dua-duanya luar biasa, tapi salah satu di antara mereka yang luar biasa bagi saya, karena saya sendiri yang langsung menghubungi orang tua, berjumpa dengan ayah dan ibunya. Apa kata si ayah ketika di rumah sakit Bayangkara, karena pekerjaan ayahnya itu di Kampar Kiri, di daerah apa namanya, Lipat Kain ibu sekalian, di perkebunan sawit sana. Di rumah sakit Bayangkara ketika saya salaman dengan ayah, ayahnya bilang begini, Ustadz, ini sudah janji anak saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang lagi perlu dipersoalkan, Ustaz. Allah, coba ibu. Coba ibu. Si ibunya lebih dulu datang daripada ayahnya. Ibunya yang kami jemput ibu. Rumahnya nih di daerah Pandau sini. Jadi si ibu kita jemput sebelum subuh, kejadiannya jam 12 malam ibu. Subuh sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan kami ditugaskan untuk menjemput salah satu orang tua. Jadi pada saat dalam perjalanan menuju rumah sakit kita hanya berbincang ringan saja
menjelaskan kejadian tadi malam dan anak kita mendapatkan musibah. Gitu aja. Sampai di sana waktu subuh, hanya kita ngajak Bu, kita sholat subuh dulu. Selesai sholat subuh, dia nanya, Ustaz gimana, sudah bisa ditengok belum anak saya? Di situ memang saya nggak bisa ngelak lagi Bu, harus mengatakan yang sebenarnya, Ibu, saat ini belum bisa ditengok karena masih dalam proses pengurusan. Lalu ibunya dengan firasatnya mengatakan, anak saya masih ada tidak Ustaz? Di situ kita nggak bisa mengelak, titipan Allah itu sudah diambil lagi oleh Allah. Saya hanya melihat tetesan air mata serta istighfar yang banyak di lisannya Ibu dari si ibu ini. Astagfirullah. Ayo tengok, istighfar yang kuat itu. Nah mungkin dia sudah nelfon suaminya sehingga suami jam 6 lewat datang, itu perkataan pertama, Ustadz ini sudah menjadi janji anak saya dengan Allah sehingga tidak ada lagi yang dipersoalkan, sehingga persoalannya cepat Ibu, pengurusannya selesai begitu sangat mudah dan cepat karena tidak ada tuntutan apa-apa, bahkan tidak ada otopsi. Bahkan dua orang tua ini Ibu, dari dua anak ini, karena memang tidak bisa lagi dikenali yang mana fulan, nggak tahu lah itu. Akhirnya diserahkan kepada pimpinan pesantren, Ustadz tentukan saja yang mana si fulan, kalaupun salah sudah kita ridho aja masing-masing. Seminggu kemudian ini keluarga besar datang ke pesantren, satu keluarga besar. Di dalam ruangan itu si ayah mengatakan begini, kedatangan kami ke sini Ustadz karena kami yang pertama mengucapkan terima kasih sudah mendidik anak kami 4 tahun di sini, karena kelas 1 aliyah waktu itu anaknya. Yang kedua, kami minta maaf Ustadz, barangkali selama 4 tahun di sini ada tingkah laku, perkataan yang kurang berkenan dari anak kami kepada Ustadz-Ustazah di sini. Yang ketiga Ustadz, akhirnya dia mengeluarkan satu bungkusan plastik warna hitam Ibu, ditaruh di atas meja. Ustadz, sebelum ini kami berpikir untuk membangun ruko, tapi setelah kami pikir-pikir daripada bangun ruko, bangunlah asrama yang terbakar itu Ustadz. Allahu Akbar. Dan Ibu tahu berapa isinya? 100 juta rupiah Ibu. Allah. Saya melihat, ya Allah, ini keluarga macam apa gitu Ibu, sehingga keimanannya begitu luar biasa menghadapi musibah yang sangat berat sekali Ibu. Dan ternyata terkuaklah kata si ayah, Ustadz dalam 1 tahun ini memang kami kalau sudah ngumpul di rumah si abang pulang karena memang yang meninggal anak pertama. Pembicaraan kami Ustadz apa? Kami bercita-cita sebagaimana kami Allah kumpulkan di dunia, kami ingin kumpul lagi di surga Ustadz. Allahu Akbar. Dan tanpa disadari ternyata 2 pekan sebelum kejadian si anak ini ketika ditanya sama Ustadz Saza, ya mau kemana nak? Refleks dia mengatakan mau ke surga Ustadz. Dan itu baru terkuak setelah kejadian itu. Allahu Akbar. Tapi kita melihat di keluarga, ya Allah, gimana orang tua ini menanamkan nilai iman kepada anak-anaknya. Lalu si ibu yang menariknya lagi, si ibu beberapa bulan kemudian datang ke pesantren. Ustadz, izinkan saya mengabdi di pesantren ini Ustadz. Izinkan saya ngajar di sini Ustadz. Dan saya tidak perlu bayaran, nggak perlu gaji Ustadz. Ya karena dia, ibunya minta dan kita sangat respect, akhirnya udah silahkan. Dan dia memang tidak minta gaji Bu, tapi kita tetap menyiapkan gaji untuk dia sehingga langsung kita transfer ke rekeningnya. Karena ditransfer nggak bisa nolak Ibu. Tapi diam-diam si ibu mengumpulkan uang itu setelah sekian banyak, akhirnya dia ambil, dia belikan seragam untuk seluruh ustaz-ustaz yang di pesantren itu. Ya Allah. Sampai 2 tahun kemudian ketika anak-anaknya ini, satu angkatan anaknya ini wisuda, ayah dan ibu ini hadir. Mungkin dia ingin merasakan kebahagiaan. Kalau anak saya masih hidup, dia pasti juga wisuda dengan teman-temannya. Dia hadir di hari itu. Akhirnya sebelum dia hadir, mereka berhenti dulu di masjid. Mungkin ada dialog di antara mereka. Di asarnya itu datang tuh 10 gulungan karpet, Ibu. Yang ternyata baru kita ketahui itu dari si ayah dan si ibu tadi. Melihat, ini karpet perlu diganti nih. Gitu. Tahu-tahu sore harinya ada 10 gulungan karpet baru datang ke masjid. Masya Allah. Saya melihat di keluarga, macam apa imannya kepada Allah itu. Artinya apa? Kalau kita berbicara itu ujian berat hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul Allah, ternyata ujian itu juga diberikan kepada manusia biasa. Yang kalau dengan keimanan, ibu sekalian,
maka tidak ada takdir yang membuat kita kemudian merasa habis kehidupan. Mungkin itu yang menjadikan, insya Allah saya yakin nih, keluarga akan menjadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka berhasil menghadapi ujian yang begitu sangat berat. Di saat mereka mengambilkan semua urusan mereka kepada Allah dan tidak menghalangi mereka untuk beramal soleh setelah itu. Itu tuh, Bu. Masya Allah. Dan sampai hari ini masih seperti itu. Allahu Akbar. Begitulah seorang mukmin dengan iman yang sempurna di hatinya menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Kalau takdir yang menyenangkan itu biasa, semua orang bisa mensyukurinya. Tapi di saat takdir yang tidak diharapkan datang dalam kehidupan kita dan kita bisa ridho dalam menghadapi takdir situ, disitulah kemuliaan yang Allah berikan, Ibu. Allah. Ya, Ibu, halo. Jadi sebagai seorang mukmin kita menjalani episode kehidupan yang sudah ditakdirkan dengan usaha terbaik kita, dengan ridho kita, dengan sabar kita, maka insya Allah kita akan melewatinya dengan sangat mudah. Seorang mukmin itu bisa bahagia, bahkan bisa merubah musibah menjadi anugerah dalam hidupnya. Tuh, seorang mukmin mampu merubah musibah jadi anugerah. Itu. Tapi tidak semua orang bisa melewati ini. Dan kita berusaha, Ibu. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Apa itu Rahman, Rahim, Ibu? Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka tidak akan ada sedikit pun di hati dan pikiran kita untuk berburuk sangka kepada Allah. Halo? Kita baru diuji sedikit udah macam-macam kita sebut Allah. Padahal kalau kita kenal baik dengan Allah, tidak ada peluang sedikit pun bagi kita untuk berburuk sangka kepada Allah, Ibu. Ini terakhir, kisah terakhir ya, Bu, ya. Kisah seorang wanita pembantu rumah tangga. Ini sudah pernah saya ceritakan belum? Yang kemudian dituduh mencuri. Sudah? Nah, oke, baik. Ibu sekalian, dulu di kota Madinah ada seorang wanita pembantu rumah tangga di salah satu rumah milik kaum muslimin di kota Madinah yang hari-harinya dia bersihkan rumah majikannya. Nah, karena majikannya orang kaya raya, punya banyak perhiasan, dan di antara perhiasan itu ada batu permata yang bentuknya mirip dengan biji-bijian. Sehingga pada suatu hari, pada saat dia sedang membersihkan rumah majikannya dan dia seorang diri, sebab majikannya sedang keluar rumah, datang tuh masuk ke dalam rumah itu seekor burung. Melihat batu permata, burung ini menyangka itu batu permata adalah biji-bijian, mematuk, membawanya pergi. Saya lihat ketika majikannya pulang memeriksa barang-barang perhiasan, ternyata batu permata itu hilang. Right. Satu-satunya yang tertuduh adalah wanita pembantu rumah tangga ini, karena tidak ada orang lain kecuali dirinya. Sehingga ketika dia ditanya, dia tidak bisa memberikan jawaban yang logis atas hilangnya batu permata itu, sehingga dibawa ke mahkamah pengadilan. Di hadapan hakim, wanita ini juga tidak bisa berkelit, sehingga tuduhan itu ditujukan kepadanya bahwa dia adalah pencuri, ya, yang kemudian mengambil batu permata itu. Tapi karena dia tidak punya daya dan kekuatan untuk membela, mau tidak mau ini menerima keputusan bahwa dia harus dipotong tangannya, Ibu sekalian, atas satu perbuatan yang tidak dia lakukan. Coba, kalau Ibu dalam posisi wanita itu, kira-kira Ibu akan bersikap apa? Nah, menjelang akan dieksekusi, Ibu sekalian, di tangan mau dipotong, biasa di hari Jumat. Ya. Setelah sholat Jumat biasanya tuh eksekusi itu dilakukan. Wanita ini menghadapkan wajahnya ke langit, seraya berdoa kepada Allah. Kalau manusia biasa dengan iman yang tidak sempurna, mungkin pada saat itu dia akan mencela Allah. Ya. Atau paling tidak yang dia mohonkan, ya Allah, katanya Maha Adil, di mana letak keadilanmu? Atau paling tidak, ya Allah, bebaskanlah hamba dari hukuman atas perbuatan yang tidak saya lakukan.
Tapi tidak dengan wanita pembantu rumah tangga ini. Dia hanya menyampaikan satu kalimat yang sangat indah, mengetuk pintu langit dengan rasa yakinnya ibu ke Allah dan prasangka baiknya ke Allah atas takdir yang berlaku dengan dirinya. Dalam situasi mau dipotong tangannya, tapi dia masih berprasangka baik ke Allah. Apa kata dia ibu? Kalimat yang indah dia ucapkan, ya arhamar rahim, anta indah husni zanni abdi bik wa zanni bika annaka lam tudayyi'ani. Allah Akbar. Itu kalimat indah sekali ibu. Dan kalimat ini bisa ibu amalkan dalam kehidupan ibu. Apa yang disampaikan kepada Allah? Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Dalam situasi tangannya mau dipotong ibu, dia masih memanggil Allah dengan panggilan wahai Allah yang maha pengasih. Coba kita mungkin nama Allah yang lain kita sebut tuh, wahai yang maha berkuasa, wahai yang maha membalaskan dendam, gitu kan. Tapi tidak dengan wanita ini, dia masih menyebut Allah dengan nama yang indah itu. Wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi, anta indah husni zanni abdi bik, engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu, wa zanni bika annaka lam tudayyi'ani, dan prasangkaku wahai Allah, engkau tidak akan sia-siakan aku. Sekali lagi, wahai yang maha pengasih di antara yang mengasihi, engkau sesuai dengan prasangka baik hambamu terhadap dirimu, dan prasangkaku kepada Allah, engkau wahai Allah, engkau tidak akan sia-siakan aku. Indah tidak ibu? Dia tidak minta untuk dibebaskan. Dia hanya mengetuk pintu langit dengan yakin dan prasangkanya kepada bahwa Allah tidak akan sia-siakan dia. Benar saja ibu, 3 kali wanita itu melafazkan doa ini. Pada saat doa ketiga, tiba-tiba datang seekor burung menghampirinya, meletakkan batu permata tepat di hadapannya. Ketika batu permata itu diperlihatkan kepada majikannya, mereka membenarkan itu adalah batu permata mereka yang telah hilang. Yang dengan demikian mereka menyadari telah salah dalam menuduh, sehingga mereka merasa menyesal, minta maaf, dan memuliakan wanita pembantu rumah tangga itu. Sejak saat itu wanita itu selalu menyebut Allah dengan istilah walladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Masya Allah. Kalau itu terjadi kepada seorang wanita pembantu rumah tangga yang menurut sebagian orang itu rendah ibu, tapi tidak di sisi Allah. Sebab Rasul menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak pernah melihat kita, penampilan kita, pangkat kita, jabatan kita, kecantikan kita. Sebab yang Allah lihat dari kita apa ibu? Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat dari kita adalah hati yang yakin serta amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, sesimpel itu ibu saya. Dan itu dimiliki oleh wanita pembantu rumah tangga itu, sehingga Allah mengabulkan permintaannya. Subhanallah. Kalau itu terjadi kepada wanita itu dengan ridho dan prasangka baiknya kepada Allah, maka itu juga bisa terjadi kepada kita. Ketika kita yakin bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu dan keputusan Allah itu baik, dan kita ridho dengan keputusan Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan ridhonya Allah, walaupun itu sangat sulit sekali ibu. Tapi kita memohon agar Allah memberikan hati yang yakin, yang tanpa sedikit pun keraguan kepada Allah, meyakini bahwa di sisi Allah semuanya baik ya. Baik, itu saja ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa membuka sesi tanya jawab karena harus ke air tiris segera mungkin, ini dikejar sampai waktu zuhur. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang ya bunda ya. Satu saja boleh, silakan ya, satu saja. Ada seseorang yang menjadi itu dalam rumah tangga gagal sampai 3 kali. Dan dia dari itu seperti sakit. Jadi respon itu salah Pak. Dengan saya apakah sakit itu bisa berubah? Baik. Yang kedua, apakah sakit seseorang itu berdasarkan Allah atau baik, bismillah. Yang pertama, yang kedua dulu saja ibu.
Kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang takdir, ibu sekalian, ibu tahu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu apa? Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Apa ibu? Awwalu syai'in. Hal pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi hal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Lalu pena itu Allah perintahkan uktub, tulislah. Wa ma aktub. Apa yang aku tulis wahai Allah? Tulis semua peristiwa dan kejadian akan terjadi di alam semesta dari awal. Allah. Artinya apa, Bu? Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama diciptakan oleh Allah, hal pertama yang didesain Allah adalah tentang kehidupan, termasuk kita. Dan kita ini termasuk perintilan dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, makhluk Allah di perut bumi saja sudah ada takdirnya masing-masing. Tidak ada yang tidak telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang menjalani episode yang telah ditetapkan oleh Allah. Cuma sebagai seorang hamba, karena ilmu kita terbatas, kita tidak tahu tentang takdir kita. Yang mengetahui takdir kita hanyalah Allah, ibu sekalian. Hanya saja, dalam menjalani episode kehidupan ini, Allah memberikan pilihan kepada kita. Pilihannya di mana? Untuk memilih yang baik dan buruk, ibu. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuro. Kami sudah menunjukkan jalan. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Artinya ada orang yang memilih jalan untuk menjadi orang yang bersyukur, ada orang yang memilih jalan untuk kufur. Ya. Nah, kita memilih itu. Di saat Allah sudah memberikan sebuah keterangan yang begitu sangat jelas di dalam Al-Quran, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana perintah, mana larangan. Nah, sekarang kita diberikan pilihan oleh Allah. Nah, pilihan kita atas kehidupan kita ini, disitulah Allah kemudian telah memasukkan dalam sebuah ketentuan yang besar itu tadi. Jadi sebenarnya kita dalam kehidupan ini terhadap takdir kita ini, kita diberikan pilihan oleh Allah. Sama halnya dulu di zaman Umar pernah terjadi, ibu, ada seorang pencuri ditanya sama Umar, kenapa kamu mencuri? Takdir Allah yang membuat aku mencuri, gitu. Langsung Umar tampar dia. Kenapa kau menamparku? Takdir Allah yang membuat aku menamparmu, kata Umar. Padahal sebelum kita berbuat itu, kita diberikan pilihan. Ini benar wahai Bapak, ini salah nih, jelas mencuri itu salah. Lalu kenapa kita ambil yang salah itu? Nah, berarti kita memilih itu. Nah, pilihan kita itu masuk dalam rangkaian takdir yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya nanti, Bu, di dalam Al-Quran, ini Allah juga sudah menceritakan dahsyatnya Allah, ilmunya Allah ini. Orang-orang kafir itu akan berhujjah di hadapan Allah. Mereka masuk neraka itu karena takdir Allah. Ada dalam Al-Quran itu, subhanallah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang masuk neraka itu, mereka berhujjah di hadapan Allah, masuk nerakanya karena takdir Allah. Coba bayangkan. Tapi Allah punya hujjah yang lain, yang lebih dahsyat, yang tidak akan terbantahkan, ibu. Nggak bisa. Kemudian kita katakan karena takdir Allah saya masuk neraka. Justru kita yang mencemplungkan diri kita ke dalam neraka. Di saat Allah sudah ngasih petunjuk, mengutus para nabi dan rasul, mengingatkan kita jalan yang benar. Tapi kita ngeyel, milih yang salah. Ya sudah, kita tanggung akibat dari kesalahan kita itu. Di saat Allah sudah memberikan pilihan dalam hidup kita. Ya, jadi takdir itu bagian dari pilihan, dan pilihan itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, ibu sekalian. Itu satu. Yang kedua adalah yang pertanyaan yang pertama, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ketika dengan kasus yang langsung ibu ceritakan tadi terkait dengan ada orang yang menikah bercerai, lalu dia katakan ini takdir. Emang itu pilihan hidup dia untuk bercerai, pilihan hidup dia untuk menikah dan bercerai lagi. Karena secara prinsip, ya ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita sebagai seorang mukmin, kalaulah kita ya kembali kepada
inti daripada ibadah pernikahan ini apa? Maka sebenarnya ya selagi bukan pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pasangan hidup kita, maka sebenarnya bertahan itu jauh lebih baik, ya, daripada bercerai. Karena walaupun perceraian itu dibolehkan oleh Allah, tapi itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karenanya dalam pernikahan, kita menikah dengan pasangan kita bukan hanya dengan kelebihan yang ada pada dirinya, tapi kita juga menikah dengan kekurangannya. Karenanya prinsip kalau ingin langgeng, sabar. Sampai kapan saya harus bersabar, Ustaz? Sampai mati. Sebagaimana kita menikah dengan kelebihannya, menikah dengan kekurangannya. Terhadap kelebihannya kita mensyukurinya, terhadap kekurangannya kita bersabar sambil berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan kita. Simpel, Ibu. Sebenarnya simpel. Cuma kita terlalu membawanya ke dalam perasaan yang paling dalam dari hati kita, sehingga sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang besar. Ya, padahal kalau kita menjadikan pernikahan itu adalah ibadah, ya, maka di situ letak ibadahnya. Ibadah yang paling besar dalam pernikahan apa, Ibu? Sabar. Bukankah sabar itu menghantarkan kita kepada surga? Allah mengatakan innallaha ma'as. Allah itu bersama orang yang, ketika Ibu mengatakan habis kesabaran saya, Ustaz, berarti Ibu tengah menghabiskan kebersamaan Ibu dengan siapa? Gimana? Gimana, Ibu? Ya, sabar aja lah, Ibu, ya. Di saat hidup ini nggak lama, sebentar aja, Ibu, ya. Nanti bahagia kita itu nanti di akhirat, ya. Di dunia sebenarnya kita sudah dibahagiakan oleh Allah, cuma kita nggak sadar. Apa yang membuat kita bahagia dalam hidup ini, Ibu? Apa yang membuat kita bahagia? Allah yang membuat kita bahagia. Maka jangan gantungkan kebahagiaan kita pada suami kita, jangan gantungkan kebahagiaan kita pada istri kita, anak kita. Bukan di situ letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan kita adalah di saat kita taat kepada Allah. Tapi kalau Ibu menggantungkan kebahagiaan pada suami, ya, sampai kapanpun suami dengan kekurangannya Ibu tidak akan pernah bahagia jadinya. Tapi kalau Ibu meletakkan kebahagiaan kepada Allah, ya, dengan segala kekurangan suami, insya Allah Ibu akan tetap bahagia, karena Ibu melihat suami ini ladang amal saya nih, gitu. Betul tidak, Ibu? Ladang amal. Ibu udah capek-capek masak, sampai di rumah suami katanya sudah makan di luar. Kalau Ibu tidak karena Allah, itu menderita. Tapi kalau Ibu masak karena Allah, ya udah, ya amal saya memasak, gitu kan. Sekarang ditambah sabar, berlipat ganda ada pahala, Ibu, udah. Itu sederhanakan aja. Kalau suami nggak makan, sedekahkan buat tetangga, apa susahnya? Tapi kalau Ibu bawa ke dalam perasaan Ibu, nah itu yang bikin Ibu nggak akan bahagia. Benar tidak? Wah, itu saja ya, Bu, ya. Saya mohon maaf karena harus KRT. Doa baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa dan kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.